Halo semuanya, saya Chandra. Jika pada video sebelumnya saya mengisahkan film prasejarah India yang berperang dengan Pakistan, maka di episode kali ini saya akan merangkum sebuah film prasejarah tentara India yang berperang dengan tentara Tiongkok di garis depan perbatasan. Film sejarah perang ini dirilis pertama kali pada 21 November 2025. Ceritanya diangkat dari kisah nyata yang sangat legendaris dalam sejarah militer dunia, yaitu pertempuran Rezangla pada Perang Sino-India pada tahun 1962, yang juga dianggap sebagai salah satu peristiwa besar dalam Perang Tiongkok-India yang meletus pada 18 November 1962. Kisah ini sangat dikenal karena kemampuan dan keberanian 120 prajurit dari Resimen Kumawan ke-13 Kompi Charlie menghadapi serangan 3.000 prajurit tentara Tiongkok di celah pegunungan bersalju Rezangla. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film drama prasejarah asal India yang berjudul 120 Bahadur 2025. Di awal film guys, diceritakan pernah ada masa saat India memandang Tiongkok bukan cuma sebagai tetangga, tapi sebagai saudara. Seruan India dan Cina bersaudara bergema di kota-kota India. Namun pada 20 Oktober 1962 hubungan kedua negara tidak berjalan dua arah. Selama bertahun-tahun Cina sudah mengincar Aksai Chin di Ladakh. Mereka menyerang India tanpa peringatan dan merebut Aksai Chin. Serangan ini adalah serangan pengkhianatan. Dan untuk menghentikan musuh, tentara India yang berani siap mengorbankan nyawa mereka. Saat perang semakin memanas, pasukan tentara Tiongkok terus maju dan menelan lebih banyak tanah India. Sasaran berikutnya tentara Tiongkok ialah akan merebut lembah Chushul di Ladakh perbatasan India dan Tiongkok. India tahu kalau Tiongkok berhasil menguasai landasan udara di Chushul, maka Jammu Kashmir akan segera jatuh ke tangan negara komunis Tiongkok. Dan dari sinilah kisahnya dimulai. Kisah pemberani tentara India. Kisah tentang pertempuran yang sekarang kita kenal sebagai pertempuran Rezangla. Pertempuran ini dipimpin oleh Mayor Saitan Singh Bhatti dan 120 prajurit pemberaninya. Scene berikutnya berlanjut di rumah sakit tentara militer India. Seorang laki-laki yang jatuh pingsan di badai salju tadi kini sedang dirawat di sana. Saat ciuman, laki-laki itu terlihat shock dan langsung berteriak dengan menyebut tidak akan pergi. Ia harus pergi ke markas Chushul untuk melapor. Untuk menenangkannya, ia pun terpaksa disuntik obat penenang yang langsung membuatnya seketika berhenti berbicara. Scene kemudian mundur ke 3 hari sebelumnya, pada tanggal 15 November 1962. Di sana terlihat seorang laki-laki bernama Sepoy Ramchandra Yadav. Dia adalah laki-laki yang pingsan di badai salju dan dirawat di rumah sakit militer tadi. Hari itu Yadav sedang mengendarai motornya menuju ke base camp Kumawan untuk bergabung dengan Resimen Kumawan ke-13 di Chushul sebagai operator radio. Masih di hari yang sama, tepatnya di landasan udara Chushul di Ladakh, kita berkenalan dengan Brigadir Raina. Ia merupakan komandan Brigade Gunung ke-144. Lalu yang menjemputnya di sana seorang perwira bernama Letnan Kolonel Dingra. Ia merupakan komandan Resimen Kumawan ke-13. Setelah itu mereka pun lalu pergi ke base camp Kumawan ke-13 di Chushul. Setibanya di sana, di dalam tenda, Brigadir menyampaikan arahan dari komando atas kepada kolonel. Ia mengatakan negara India tidak boleh kehilangan landasan udara Chushul dalam kondisi apapun. Untuk itu kolonel diminta memberitahu apa rencananya mengenai arahan tersebut. Kolonel mengatakan di tepi utara Pangongso, Resimen Gorkha Lever 1/8 sudah ditempatkan. Mereka menghadapi serangan infanteri dan artileri berat. Lalu Kompi Bravo dari Resimen Gorkha juga sudah ditempatkan untuk menjaga celah di Bukit Gurung. Seandainya Tiongkok menyerang landasan udara Chushul, maka skenarionya mereka akan lewat celah di Rezangla. Jika skenario itu terjadi, maka Kompi Charlie siap mempertahankan Rezangla di garis depan.
Mendengar itu, Brigadir lalu bertanya apakah Kompi Charlie sanggup dengan tugas berat tersebut. Kolonel menjawab itu bukan keputusan dirinya, tapi keputusan Komandan Kompi Charlie lah yang mengajukan diri. Komandannya bernama Mayor Setan Singbati, yang kini sedang melakukan pengintaian di pegunungan bersama wakilnya Jemadar Sturja spesialis penembak jitu. ये जो सब सीधे इनके राइफल रेंज में जा रहे हैं। 7 बजे 这狡猾的家伙 हवा हमारे साथ है। आप सामने एक और है। आगे मैसेज पहुंचाने के लिए भी कोई चाहिए। रेडी साहब। Scene selanjutnya guys, Yadab sudah berada di base camp Kumawan ke-13 di Cusul. Setelah melakukan registrasi, ia kemudian pergi bergabung dengan Kompi Charlie. Saat itu anggota Kompi Charlie sedang bersorak-sorai menyaksikan dua orang anggotanya yang sedang bertanding bertarung 1 lawan 1. Pemenangnya akan mendapatkan sepotong coklat. Yadab yang melihat itu pun bertanya pertarungan macam apa ini. Saipoi Ramlan mengatakan ini hanya rutinitas harian. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Saipoi Nanha. Tak lama kemudian Mayor pun datang ke sana meminta Yadab untuk menemuinya di tenda. कोई शक? आराम से। Di dalam tenda, Yadab diberi arahan mengenai tugas barunya sebagai operator radio Kompi Charlie menggantikan operator sebelumnya yang telah gugur. Dikarenakan besok pagi Kompi Charlie harus berangkat ke Rezangla, maka Yadab diminta untuk selalu membawa set radionya, menunduk rendah saat berada di garis depan pertempuran, dan yang terakhir selalu memakai helm setiap saat serta tetap waspada. Selanjutnya, Mayor pergi menghadap atasannya untuk memberi laporan bahwa tentara Tiongkok telah mendirikan markas di Spanggur. Namun menurut Mayor, tentara Tiongkok tidak akan menyerang dari Spanggur karena dalam beberapa hari ke depan akan ada badai salju besar yang terjadi. Jikapun Tiongkok ngotot untuk menyerang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Tiongkok akan menyerang setelah badai salju berakhir dari Spanggur. Dan kemungkinan kedua, Tiongkok akan menyerang dari jalur Zangla dengan memanfaatkan badai salju sebagai senjatanya, karena diketahui prajurit tentara India tidak tahan cuaca ekstrim dingin. Tapi kolonel memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, jalur Zangla sangat sempit sehingga musuh tidak akan mudah melintasinya dengan membawa pasukan besar dan artileri. Untuk menyerang dan merebut landasan udara Cusul, maka pilihan terbaik Tiongkok ialah akan menyerang melalui celah Spanggur karena jalurnya lebih luas. What do you have to say, Major? Mayor pun kembali memberikan pendapatnya dan rencananya. Menurutnya, musuh akan berasumsi seperti kita mengetahui rencana mereka. Tiongkok akan berharap melihat pasukan India di Spanggur, tapi mereka tidak akan menyangka jalur Zangla telah dijaga. Itu sebabnya Mayor membutuhkan lebih banyak pasukan dan dukungan artileri di jalur Zangla. Mendengar permintaan itu, Brigadir pun tak dapat menyanggupi permintaan tambahan pasukan ke jalur Zangla dengan alasan cuaca buruk. Tapi jika cuaca berpihak, maka Brigadir akan mengusahakan mengirim pasukan dan artileri ke Zangla membantu Mayor. Scene kemudian berlanjut di Qianglong, China. Terlihat pasukan base camp tentara Tiongkok sudah berkumpul dan siap bertempur. Komando tentara Tiongkok berada di tangan Tuan Mao.
Untuk melaksanakan misi operasinya, Tuan Mao mengirim perintah ke garis depan melalui Jenderal Gao. Jenderal Gao membawa pesan dari Tuan Mao yang memberi waktu 3 hari kepada komandan batalion dan wakilnya untuk merebut bendera militer India di Chushul. Alasannya, Tuan Mao ingin melihat bendera komunis berkibar di landasan udara Chushul sebelum gencatan senjata terjadi. Namun komandan batalion meminta waktu lebih kepada Jenderal Gao. Jenderal Gao mengatakan sudah tidak ada waktunya lagi. Saat ini Amerika sedang menerapkan tekanan diplomatik yang cukup besar untuk mengakhiri perang di perbatasan India-China. Jika Tiongkok berhasil merebut bendera militer India di Chushul sebelum gencatan senjata dideklarasikan, maka bendera tersebut akan menjadi milik Tiongkok selamanya. Jenderal Gao mengklaim berdasarkan laporan intelijennya mereka telah menemukan titik lemah dalam pertahanan India. Tentara India di Kompi Charlie adalah berasal dari keluarga petani dari dataran tinggi India. Mereka tidak terbiasa dengan cuaca dingin dan tidak terbiasa terjun ke medan perang. Untuk itu, Jenderal Gao memerintahkan batalion mengantarnya guna merebut Rezangla segera. 拿下热桑拉，我军必胜！ Di hari berikutnya guys, bertempat di Pangongso, Ladakh. Tentara Tiongkok berhasil menangkap beberapa orang tentara India yang berjaga di pos timur. Tak pakai lama tentara India itu pun pindah alam.我们已经俘虏了他们在帮工错的士兵，该怎么处置他们？ Scene berikutnya saat Fajar terlihat Kompi Charlie berjumlah 120 orang prajurit berjalan kaki menuju ke Rezangla. Mereka harus mendaki di ketinggian 17.000 kaki karena unit patroli Tiongkok telah menyusup masuk ke India dan mulai menyebarkan ketakutan kepada warga desa. Saat siang harinya, mereka pun tiba di desa Caga perbatasan Indo-Cina. Di sana, Mayor terlihat akrab dengan warga penduduk desa. Ia bersama anak buahnya pun memperingatkan warga desa bahwa perang akan terjadi. Maka dari itu warga desa diminta agar segera mengungsi ke lembah terlebih dahulu dan kembali saat perang telah selesai. Lalu saat sore harinya, Mayor bersama rombongannya pun tiba di basecamp Kompi Charlie di Rezangla. Baru saja tiba, mereka langsung melakukan rapat terbatas. Mayor mengatakan ia telah membentuk 3 peleton dengan masing-masing peleton berisi 40 orang tentara dan dipimpin 1 orang komandan. Jemadar Surja yaitu wakilnya ditunjuk menjadi komandan peleton 7 dengan posisi jaga berada di pegunungan dekat markas atau basecamp. Jemadar Hari Ram Singh ditunjuk menjadi komandan peleton 8 dengan perintah untuk mengambil posisi di tengah-tengah celah yang jaraknya 900 meter dari peleton 9. Jemadar Ramchandar ditunjuk menjadi komandan peleton 9 dengan perintah untuk mengambil posisi terdekat dengan perbatasan dan diisi 3 senapan mesin. Untuk tim mortir tetap berada pada jarak 400 meter. Setelah melaksanakan rapat terbatas, mereka pun langsung membuat parit perimeter. Di malam harinya, Yadav memanggil Mayor karena pusat komando menghubunginya. Kolonel memberitahu Mayor bahwa pihak musuh sudah menguasai area di sekitar pos timur dan daulat Bek Oldi, sehingga pusat komando tidak memiliki pantauan lagi di area jalan menuju Xinjiang, Tibet. Sementara laporan yang masuk mengabarkan adanya pergerakan pasukan besar musuh terus masuk di sana. Mendengar itu, Mayor pun lalu memberitahu ia akan naik ke dataran lebih tinggi lagi dan membangun pos pengintaian sementara. Setiap apa yang ia temukan akan segera ia laporkan ke pusat komando. Out.
Keesokan harinya, tanggal 17 November 1962, Mayor membawa beberapa orang anak buahnya untuk naik lebih tinggi lagi membuat pos pengintaian sementara. Setibanya di ketinggian yang dimaksud, Saipoi Nanha dan Saipoi Ramlal ditugaskan untuk berjaga di sana dengan sebuah radio. Mayor meminta keduanya untuk melaporkan jika ada pergerakan apapun di seberang celah bukit yang ada di sana. Setelah memberikan arahan, Mayor dan yang lainnya pun kembali ke markas. Namun saat dalam perjalanan pulang, mereka mendengar ada suara tembakan yang berasal dari desa Caga. Khawatir dengan keadaan warga desa, Mayor bersama anak buahnya pun segera berlari ke sana dan melihat semuanya sudah terkapar tewas dibantai tentara Tiongkok. इनकी मिट्टी सब मैंने बोला था इन्हें। Berhasil menghabisi tentara Tiongkok yang menyerang warga desa, Mayor dikagetkan dengan mobilisasi ribuan tentara Tiongkok. Ia kemudian segera melaporkannya ke pusat komando. Melalui radio, Mayor memberitahu brigadir bahwa ia melihat sekitar 3.000 prajurit infanteri tentara Tiongkok berkekuatan penuh bergerak menuju Rezangla. Mendengar laporan itu, brigadir tampak panik. Ia lalu memberitahu Mayor akan meneruskan laporannya terlebih dahulu ke markas besar divisi. Sambil menunggu arahan selanjutnya, Mayor diperintahkan untuk tahan posisinya. Namun Mayor mengatakan tidak cukup waktu untuk bertahan lagi. Musuh akan segera tiba di titik serang mereka. Tak ada pilihan lain, brigadir pun meminta Mayor untuk mundur karena ia tak dapat mengirim pasukan tambahan ke basecamp Kompi Charlie di Rezangla. Brigadir meminta agar Mayor bersama Kompi Charlie turun membantu memperkuat Kompi Alpha dan Kompi Bravo di sisi timur Chusul. Lagi-lagi Mayor menolak perintah tersebut karena jika kompinya mundur maka musuh akan sampai di Chusul dan di Kashmir dalam hitungan hari. Dengan segala hormat, Mayor meminta izin untuk tetap bertahan di posisinya. Ia tidak akan menyerah tanpa bertarung. Roger that. एडवांटेज पूरी तरह दुश्मन के पास ही होगा। पर शैतान पीछे हटना नहीं चाहता। 3000 चीनी रजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। Berlanjut di malam harinya, melalui sambungan radio, Mayor menghubungi Komandan Peleton 7, Peleton 8, dan Peleton 9 secara bersamaan. Suaranya juga didengar oleh semua prajurit yang ada di sana. Mayor mengatakan siang tadi ia melihat sekitar 3.000 prajurit infanteri tentara Tiongkok berkekuatan penuh bergerak menuju Rezangla. Pusat komando juga telah ia beritahu mengenai pergerakan besar dari militer Tiongkok. Namun dari pusat komando meminta agar Kompi Charlie segera mundur dari posisi saat ini dan bergerak ke posisi timur Chusul membantu kekuatan Kompi Alpha dan Kompi Bravo. Karena sangat tidak mungkin 120 prajurit Kompi Charlie bertempur melawan 3.000 tentara Tiongkok yang berkekuatan penuh dengan dukungan artileri yang sangat memadai. Sebagai komandan Kompi Charlie, ia menolak perintah pusat komando untuk mundur karena pantang baginya mundur sebelum bertarung. Mayor memilih untuk bertahan membela tanah air hingga titik darah penghabisan walau nyawa jadi taruhannya. Mayor akan mewujudkan mimpi yang bertahun-tahun selama ini diperjuangkan, yaitu mimpi kebebasan yang begitu banyak orang korbankan nyawanya, dan mimpi satu India Himalaya sampai Kanyakumari. Wilayah Ladakh, Jammu, dan Kashmir telah menjadi incaran Tiongkok sejak lama. Bagi Tiongkok, wilayah tersebut hanya cuma secuil tanah yang direbut dalam pertempuran. Tapi bagi Mayor, tanah tersebut adalah mahkota ibu pertiwi yang tidak akan ia serahkan begitu saja ke kaki musuh. Ia akan bertarung sampai peluru terakhir dan sampai tetes darah terakhir jatuh. Baginya tidak ada kata mundur apalagi menyerah. Tapi bagi prajurit Kompi Charlie yang ingin mundur, maka Mayor akan mempersilahkannya
dan tidak akan mempermasalahkannya. मुझसे किसी ने कहा था मैं 8 प्लाटून की तरफ से बोल रहा हूँ साहब, यहीं लड़ेंगे यहीं मरेंगे। 9th प्लाटून भी कहीं नहीं जाएगी, सब आपके साथ हैं। हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब आपके साथ हैं। ओवर। 8 प्लाटून। Dan mereka semuanya pun memilih untuk bertahan berjuang bersama-sama dengan Mayor melawan 3.000 tentara Tiongkok di Rezangla. Sin kemudian kembali lagi ke rumah sakit militer India pada 21 November 1962. Melalui siaran radio diberitakan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan untuk menghentikan permusuhan dengan India dan telah menyatakan gencatan senjata. Kini pasukan infanteri Tiongkok telah ditempatkan berada di belakang garis kontrol. Tak lama kemudian, Yadav siuman. Ia pun meminta agar bisa berbicara dengan kolonel untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kolonel pun bersedia, tapi pembicaraan mereka harus direkam sebagai bahan bukti. Jika ucapan Yadav tidak terbukti atau berbohong, maka ia akan diadili Mahkamah Militer India. Yadav mengatakan tidak ada alasan baginya untuk berkata bohong. Ia masih hidup sampai hari ini hanya untuk memberitahu kebenaran. Mendengar itu, kolonel pun langsung bertanya apa yang terjadi pada malam 17 November kala itu. Yadav berkata malam itu mereka sedang menunggu kedatangan musuh. Suhu saat itu mencapai minus 24 derajat membuat mereka sangat kedinginan. Angin es terasa seperti belati yang menembus tubuh. Namun hanya Mayor yang tampak tidak peduli dengan dingin yang membekukan itu, seolah ada api yang membakar dari dalam dirinya. कोई तो है, साहब से बात कर। 47 पास होगा। Tak bersedang lama kemudian Mayor terima laporan dari Nanha dan Ramlal melalui radio. Keduanya memberitahu bahwa ada pergerakan patroli tentara Tiongkok dari celah bukit menuju ke arah keduanya. Jumlah mereka sekitar 15 hingga 20 orang. Setelah terima laporan itu, Mayor langsung memerintahkan peleton 9 untuk bersiaga. Sementara ia bersama beberapa orang pergi naik ke bukit tempat Nanha dan Ramlal berada untuk memberi dukungan bantuan. उन्हें और करीब आने दो। निकल, बहुत भारी हटेगा नहीं। सिख तो ग्रेनेड दे दो साहब, मैं कवर फायर दूंगा। दादा की शक्ति से Kembali bercerita, Yadav mengatakan setelah pertempuran malam itu mereka kehilangan pos pengintaian sementara di celah. Pasukan Tiongkok bisa menyerang mereka kapan saja. Namun yang lebih menyedihkan lagi, mereka kehilangan Ramlal yang gugur dalam pertempuran itu. Tewasnya Ramlal membuat Nanha bersedih dan tak mau berbicara dengan siapapun. 传我命令。是长官。 Di tempat terpisah saat makan malam, Komandan Batalion Infanteri Tentara Tiongkok mengatakan jika Jenderal Gao sudah menghubunginya.
Jenderal memintanya agar segera merebut Rezangla sebelum merebut bandara udara militer India di Chushul. Tentara Tiongkok diperintahkan untuk segera bersiap melakukan serangan dalam skala penuh. Serangan kekuatan penuh itu akan dimulai dalam beberapa jam lagi saat badai salju datang. Serangan itu diharapkan dapat mengejutkan pasukan tentara India. Dua jam kemudian terlihat pasukan tentara Tiongkok yang dipimpin wakil komandan batalionnya telah bergerak menuju Rezangla. Karena badai salju sudah mulai turun, radio komunikasi Yadav pun tak dapat sinyal untuk menghubungi markas pusat komando. Yadav lalu meminta izin ke Mayor untuk pergi ke Peleton 8 berharap di sana ada sinyal. Sementara itu di Peleton 9, Mayor meminta mereka fokus dan membidik senapannya ke arah celah. Semuanya harus menembak dengan interval 2 menit dan tidak boleh menyia-nyiakan amunisi. 1 peluru, 1 musuh. Untuk tim senapan mesin diminta fokus menembak ke tentara Tiongkok yang mencoba menyeberangi celah. LMG team, take position. Fire! उस तरफ गोली चलाओ! एक गोली, एक दुश्मन! मोटर से कुछ करना पड़ेगा। नन्हे, जी साहब, दो आदमी लो और 2 बैग ग्रेनेड। चलाओ, नन्हे, ये लो साहब। चलो जल्दी मेरे साथ। LMG संभालो। जी साहब। उधर दाहिने तरफ तो है, उस तरफ। ग्रेनेड! Saat Mayor kembali ke Peleton 9, ia melihat semua anak buahnya yang berjumlah 40 orang telah gugur. Sebuah harga yang sangat mahal harus dibayar pada pertempuran kedua ini. Sementara itu di markas, Kolonel berusaha menghubungi Yadav namun belum ada sinyal. Kembali ke Mayor, ia mengumpulkan semua amunisi yang tersisa lalu pergi ke Peleton 8. Saat fajar tiba, pasukan Tiongkok diperintahkan wakil komandan batalionnya untuk terus bergerak maju. Di saat yang bersamaan di Peleton 8, Yadav masih kesulitan menghubungi markas pusat komando karena belum ada sinyal. Ia kemudian lalu pergi menemui Mayor untuk memberitahu markas pusat komando tidak bisa dihubungi. Hanya radio tim mortir dan Peleton 7 saja yang bisa dihubungi karena jaraknya dekat.
प्लाटून तैयार हो जाओ। अब हमारी बारी। बाकी सारे मैगजीन भरे हुए होने चाहिए। बाकी ग्रेनेड प्राइम कर लो। एक गोली, एक दुश्मन। LMG फिक्स लाइन चेक करो। तैयार हो। एक भी एमएनजी नहीं बचना चाहिए। Alpha, 42 Alpha, over. कोई भी स्टेशन, ओवर। Charlie 2 to Charlie 5, over. दुश्मन के एमएमजी पे फायरिंग शुरू करो। हमें 8 प्लेटून में ज्वाइन करो। ओवर। राउंड किसके पास है? यहाँ भी आखिरी वैक्सीन में साहब। मेरा भी साहब। कीप फायरिंग। एनर्जी तैयार करो। थ्री अल्फा ओवर। साहब से कांटेक्ट हुआ? नहीं साहब। अपने बेवनेट्स फिक्स करो। Charlie Company! Run!
像被妖魔附身一样。 Setelah menghabisi nyawa wakil komandan batalion tentara Tiongkok, mayor yang terluka parah lalu dibawa anak buahnya untuk berlindung. Tapi musuh masih terus melancarkan serangannya ke arah mereka. Tak ada pilihan lagi, mereka pun harus membalas serangan musuh dengan kekuatan yang ada. Mayor juga terpaksa mengangkat senjatanya lagi untuk melawan tembakan dari musuh. Pertempuran yang sangat tidak seimbang ini benar-benar membuat mayor dan anak buahnya sempat terpojok. Ditambah lagi mereka kehabisan amunisi dan kondisi mayor yang semakin memburuk. Ia kemudian lalu dibawa anak buahnya pergi lagi menjauh ke belakang mundur dari serangan tentara Tiongkok. Di saat yang bersamaan juga satu persatu anak buahnya yang membuat parameter pertahanan kembali gugur. Sementara itu musuh semakin ramai berdatangan yang membuat wakil komandan Kompi Charlie memerintahkan semua prajurit yang tersisa termasuk Yadav untuk bertarung jarak dekat demi melindungi Mayor Saitan Singbati. Madar Surja, wakil komandan Kompi Charlie, Saipoinan Ha, dan prajurit lainnya gugur dalam pertarungan tersebut. Semua musuh yang ada di sana berhasil mereka tumpas. Kini yang tersisa hanya Yadav dan Mayor yang sedang dalam kondisi semakin memburuk. Yadav lalu berusaha untuk membawa Mayor pergi kembali ke markas. Namun Mayor menolaknya karena ia sudah tak kuat lagi. Luka tembak di tubuhnya membuat ia banyak mengeluarkan darah sehingga kondisinya semakin melemah. Mayor lalu meminta Yadav segera cari jalan menuju ke basecamp Kumawan di Chushul lalu bertemu dengan Brigadir Raina dan Letnan Kolonel Dingra. Setibanya nanti di sana, Yadav diminta menceritakan apa yang terjadi di Rezangla dari sejak mereka tiba hari pertama hingga peristiwa berdarah hari ini. Tunjukkan juga jam dan sepucuk surat ini ke Letnan Kolonel Dingra agar ia percaya dengan ceritanya. Tapi Yadav menolak untuk pergi meninggalkan Mayor sendirian. Mayor pun terus memaksanya untuk segera berangkat. Dengan tegas Mayor mengatakan ini perintah terakhirnya yang harus dilaksanakan. Mendengar itu Yadav pun terpaksa pergi meninggalkan Mayor. Namun sebelum itu Yadav memberikan penghormatan terakhir kepada Mayor. Di hari berikutnya, pasukan tentara Tiongkok yang dipimpin komandan batalion datang ke lokasi pertempuran. Akibat pertempuran sengit itu, tampak ribuan prajurit terkapar di mana-mana. Setelah melihat apa yang terjadi, Komandan Batalion Tiongkok menghubungi Jenderal Gao. Ia memberitahu Jenderal lebih dari 1000 prajurit Tiongkok gugur di medan pertempuran. Mendengar laporan itu, Jenderal Gao kaget dan langsung kehilangan nyalinya. Ia tak menyangka 120 prajurit tentara India dari Kompi Charlie mampu menghancurkan hampir lebih dari separuh batalionnya.
Ia kemudian lalu memerintahkan komandan batalion mengumpulkan semua korban yang tewas, lalu setelah itu segera kembali ke markas dan menganggap pertempuran ini tidak pernah terjadi. Jenderal Gao juga tak berani berperang lagi melawan pasukan India yang sudah menunggunya di Chushul. Ia tak mau kehilangan lebih banyak lagi prajurit di batalionnya. Sementara itu Yadav tampak berlari sekuat tenaganya agar bisa segera sampai ke base camp Kumawan ke-13 di Chushul. Di scene berikutnya, Brigadir baru saja mendengar rekaman cerita yang disampaikan oleh Yadav. Namun Brigadir tidak sepenuhnya percaya apa yang diceritakan Yadav. Letnan Kolonel Dhingra memberitahu saat badai mereda, tim pencari tidak menemukan tanda-tanda untuk mengkonfirmasi perang terjadi di sana. Jika badainya benar-benar dahsyat, bisa saja tanda-tanda peperangan telah terkubur di dalam salju. Brigadir ingin kisah ini benar-benar terjadi, tapi tanpa bukti mau bagaimana lagi. Yadav kemudian dipanggil ke ruangan untuk membuktikan ceritanya. Brigadir memberitahu di lokasi perang tidak ditemukan jasad prajurit Kompi Charlie yang gugur saat pemeriksaan setelah badai mereda. Tak mau dituduh berbohong, Yadav pun menyerahkan jam tangan dan sepucuk surat dari Mayor ke Letnan Kolonel Dhingra. Melihat jam tangan dan sepucuk surat terdapat bercakan darah dan mengetahui barang itu benar milik Mayor, Letnan Kolonel Dhingra pun percaya dan tampak terkejut. साहब Scene berlanjut ke 3 bulan kemudian. 3 bulan berlalu, namun bukti tanda-tanda adanya perang di lembah Rezangla masih belum ada bukti. Lalu musim berganti dan salju pun mulai mencair. Di hari itu terlihat warga desa setempat yang sedang membawa ternaknya tak sengaja menemukan mayat mayor yang sudah membeku. Temuan itu pun segera dilaporkan ke markas militer India dan mereka pun langsung bergerak ke lokasi. Setibanya di sana, Brigadir pun kaget dan tak menyangka pertempuran Rezangla benar-benar terjadi. Melihat jasad mayor yang sudah membeku dan terbujur kaku, Brigadir pun berkata bahwa menjadi seorang komandan membuatnya lupa jika dulunya ia pernah menjadi seorang prajurit juga. Para prajurit berani ini tidak hanya menyelamatkan Chushul, tapi juga menyelamatkan Jammu Kashmir dari tangan Tiongkok. Pertempuran ini telah menjadi kemenangan terbesar bagi militer India. Kisah keberanian para prajurit ini harus diketahui oleh setiap anak bangsa India. Pengorbanan yang mereka buat untuk Ibu Pertiwi adalah hutang besar yang negara miliki pada mereka. Negara tidak akan pernah melupakannya. Tidak akan pernah. Di scene berikutnya, Letnan Kolonel Dhingra menyerahkan jam tangan dan sepucuk surat kepada istrinya Mayor. Barang milik Mayor itu sengaja diserahkan ke istri sebagai tanda bahwa suaminya telah gugur bersama prajurit pemberaninya di medan perang dan menjadi pahlawan negara. Di scene penutupnya guys, Mayor Saitan Singh Bhatti dianugerahi Parampir Chakra yang merupakan penghargaan keberanian tertinggi masa perang di India. Sementara itu beberapa prajurit lainnya menerima penghargaan keberanian Anumerta. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.